walaupun kayaknya semuanya nggak bisa belum tentu ya. Ada yang cuma cuap-cuap doang gitu. Biar Tapi seneng nggak apa-apa, deh. semangatnya Gini. penting ada. Alhamdulillah ya kita Iya. sekarang bisa gabung-gabung terus ya setiap hari kalau bisa kayak begini. Oh iya Iya. dong. Sebentar, sebentar. berempat loh. Sebentar, kita kasih kesempatan. Kita Iya tahu diri. dong, Duduk oh, dulu iya dong, dong. gantian. Kita Kita mau kasih dulu. nggak enak Iya, soalnya, kasih dulu. Masya Allah. Gantian ya. Terima kasih Ustaz Maulana, Ustaz Makasih Syam. semuanya, Masya Allah. Terima kasih. Kak senior mohon izin ya Kak ya. Iya Kak Senior mohon izin Masya ya. Allah, saya lebih junior ah. Cak, Cie. kita sapa jamaah yang ada di rumah, Cak. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay, oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam itu Indah spesial Ramadan. Dan kita sedang membahas tema dilema mudik, THR dan juga reuni. Masya Allah. Nah tadi kan kita udah ini ya Kak, udah membahas di segmen 1 nih sebelumnya. Membahas mudik yang Mudik. berkah tuh seperti apa. Dan ternyata memperluas rezeki kita loh, Kalau Masya mudik Allah. memperluas rezeki berarti sekarang aku penasaran THR itu apa? Membagi-bagikan rezeki atau apa nih? Nah itu dia nih, apa kita tanya aja Tanya langsung. sama Ustazah Lulung. Oh Ustazah iya Lulung. benar sama Ustazah Lulung ya. Ya Ustazah, Allah. Tanya-tanya mau- dulu. Aku Ustazah. lagi nih, Iya. gak kapok. Oh enggak dong. Mami-mami bawel. Soalnya kita semua senang dimarahin sama Oh, iya, Ustazah. Benar. Ustazah kalau THR itu apa? Setiap orang kayaknya kalau ngomongin masalah THR semangat banget. Kayak ibu-ibu semangat ya Bu THR? Semangat ya Bu. Semangat ngasih apa semangat dikasih? Dikasih. Yo. Nah tapi jadinya gini nih Ustazah, jadinya kalau setiap lebaran dipikirin THR bukan makna lebarannya nih. Jadi gimana nih? Karena sebenarnya ini kan di zaman Nabi dan para sahabat dulu kan kalau deket lebaran ini kan pasti kan atau saat lebaran itu kan kita kan nggak ada nih ngasih-ngasih hadiah gitu. Nah ini sebenarnya ada nggak sih Di zaman Ustazah? Nabi itu Ada ada. gak sih zaman Nabi gitu ya? Iya. Jadi kita mohon penjelasannya Ustazah. Mohon Silakan, izin, Ustazah. Insya Allah. Terima kasih jazakillah khair. Jamaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Kalau kita ngomongin ada nggak sih zaman Nabi itu THR hadiah-hadiah gitu? Ada nggak sih? Ya ada lah pemirsa. Karena apa? Kalau bisa dibilang nggak ada, mana mungkin ada yang namanya hadis tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling cinta. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 86, fa idza huyitum bitahiyatin fahyu bi asana minha aw rudduha. Jika kalian itu, jika kita itu diberikan salam penghormatan, diberikan sesuatu yang namanya kehormatan, balas dong penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang sepadan. Orang udah baik sama kita pemirsa, masa kita nggak baik sama dia? Asisten udah bantuin kita 11 bulan, masa kita kagak ngasih THR? Pelit banget jadi orang, sombong banget jadi orang, nggak ada terima kasihnya. Take and give gitu loh. So, kok dibilang ada apa enggak? Ya ada lah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri toladan yang baik. Nabi itu dermawan tahu gak sih? Gak usah yang namanya kita pelit ya. Kemudian bilang ada gak sih? Ada gak sih? Bilang aja pelit gak mau ngasih. Ya kan? Julid itu kita jadinya kan? Kalau nggak ada tadi ayat. Terima kasih dong sama orang-orang sudah membantu kita. Sayang sama anak, sayang sama suami, sayang sama istri. Memberi dong, saling memberi, saling cinta. Jadi dari dua ayat ini, pertama surat An-Nisa ayat 86, yaitu dinyatakan, maka kembalikanlah, maka balaslah dengan sepadan atau dengan yang lebih baik dari itu. Maka ketika orang baik sama kita, kita balas dengan kebaikan. Dan juga dalam hadis nyatakan tahadu, tahabu, salinglah memberi hadiah, maka akan timbul rasa cinta. Kalau kita nggak ngasih hadiah, namanya manusia wajar dong. Tuh orang ngapain sih, nggak pernah ngasih. Ngomel-ngomel tuh, yashotun. Karena dalam surat yang namanya An-Nisa, dalam surat At-Taubah dinyatakan ketika orang tuh dikasih atau diberi, pasti mereka rodu. Mereka sangat ridho, sangat senang. Tahu gak sih, tuh ibu itu baik banget loh gitu. Tapi ketika mereka tidak diberikan dalam surat At-Taubah dinyatakan wahum yashotun, mereka langsung bersungut-sungut. Apaan? Kirain sih Kak Caca baik, kirain si Kak ini baik, apaan ternyata gak ngasih-ngasih. Itu manusiawi. Jadi kalau kita ngomongin THR, mudik ada nggak di dalam contohnya? Ada sekali pemirsa Islam itu Indah. So kita sebagai umat Muhammad SAW, kalau memang kita ngaku cinta Nabi, ikutilah akhlak beliau. Tidak hanya THR yang dipikirin juga, tapi jangan lupa ya namanya sodakoh-sodakohnya. Karena yang namanya THR ini, kan bahasa kita THR, bahasa Quran dan hadis adalah hadiah. Jadi jangan lupakan itu, hadiah tidak hanya sekedar materi. Bisa nggak setelah kita 1 bulan puasa ini, kita berikan akhlakul karimah yang baik. Sebagai anak kasih hadiah akhlak yang baik, sebagai suami kasih hadiah yang baik. Jadi nggak cuma sekedar duit, duit mah bisa dicari.
Tapi akhlak dan adabul yang namanya adab kepada orang tua gak bisa dicari. Itulah hadiah yang terindah untuk orang tua kita. Kalau bahasanya ada rasa thank you next gitu lah. Terima kasih, lanjutnya apa nih ya kan. Yang penting kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah nyiapin THR-nya belum Kak Caca? Belum nih. Udah nyiapin THR belum Pak Ustadz? Jangan berharap sama manusia. Berharaplah Tapi kepada berharaplah kepada Allah. Subhanallah. Allah yang memberikan rezeki. Amin. Manusia kasih harta tapi Allah kasih rezeki. Amin. Ya Allah, Ustadz amin. Maulana, saya tunggu ya. Ya, saya tunggu ya Lupa ya, THR-nya ya. Ya, mudah-mudahan ya pemirsa, apa yang kita inginkan pada hari ini dan esok itu adalah dari Allah. Fa inna ilallahi ragibun. Hanya kepada Allah lah kita ini berharap dan bukan kepada manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan hasbunallah tapi kemudian ibu marah-marah gak dikasih sama istrinya, sama suaminya. Marah kagak? Jangan dong marah-marah. Karena tadi kakak Natasha udah bilang itulah buahnya kita berpuasa. Nanti buahnya adalah 11 bulan kemudian. Semoga sekali lagi pemirsa Islam itu indah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini nasihat bukan cuman buat saya tapi buat kita semua. Mudah-mudahan Masya bisa Allah. diamalkan. Saya ini Amin, sebenarnya ngomong kayak amin gini ya. berat. Kenapa? Pasti nanti di rumah mana Ustazah THR-nya? Benar, Mana benar. Ustazah Iya, THR-nya? Bunda. Begitu. Kalau ada rezeki lebih mah gak ada salahnya untuk Gak ada ngasih ya. Karena kalau salahnya, kita bahagiain benar. orang lain insya Allah kita akan dibahagiakan sama Allah Subhanahu Wa Masya Taala ya Allah. Ustazah. Dan gak Subhanallah. melulu soal materi ya Kak ya. Betul. Bisa apa aja, bisa adab, akhlak. Bahkan senyuman kita bisa jadi rezeki loh. Masya Sedekah loh, Allah. Masya Allah Jazakillah ya. khair Ustazah. Terima kasih banyak Terima Bunda, kasih. silakan. Sami-sami. Jamaah. Yeay. Mau lanjut lagi tausiahnya? Oh, Beneran? benar. Cak, Apa, tapi Kak? kalau misalnya ini kita nggak sopan loh. Kenapa Kalau sih nggak emangnya? mempersilahkan senior kita ini untuk bertanya. Aduh Masya Allah. Tapi emang perlu kita kasih dia kesempatan. Perlu, kita kita itu jadi yang ngajarin antagonis jadi ya? host. Jadi gini nih, saya tuh Bagus kadang-kadang- sekali ya Allah pertanyaannya Masya Allah. Kak Sony belum. Kak Sony mulai ngelucu deh. Ntar dulu. Ntar dulu, kasih kesempatan Aca orang lagi mau lucu. Ketawa dong, usaha loh. Aca, Aca. satu dan tiga. Aca. Yuk semuanya ketawa, satu dan tiga. Terima kasih ya Allah. Ntar dulu, Aca. jadi gini nih, ntar dulu mau nanya sama Ustadz Maulana. Nih, ini sebenarnya bukan curhat sih ya, cuma ada pertanyaan dari orang-orang. Kadang-kadang kan gini, orang itu nggak mau tahu nih, ya kan. Pokoknya kalau ketemu kita minta THR, minta THR. Dia tuh nggak tahu, sebenarnya kita juga belum dibayar gitu loh. Jadi kadang-kadang orang kan nggak ngerti gitu ya kan. Benar-benar. Dia main minta-minta THR aja. Terus kan kalau kita ngasihnya nggak ikhlas, terus gimana jadi? Kan kita nggak enak. Enggak, ini Kita pengalaman pengen ngasih. pribadi apa gimana? Enggak, ini ada Kayak nggak pertanyaan. tahu Pengalaman aja. orang, Iya, pengalaman iya, iya. orang. Ustadz Maulana, saya minta dijawab tuh gimana caranya? Ya, silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berbaik sangkalah akan kehidupan. Kalau berbicara tentang tunjangan hari raya, pokoknya terima kasih banyak kepada pemerintah. Jamaah. Sekarang kita tidak usah bahas masalah perusahaan, masalah apa. Tapi kembali pada diri kita. Ketika ada orang yang minta THR kepada kita, pokoknya kasih. Kasih. Disinilah kita pintar-pintarnya menyimpang uang untuk persiapan di hari H. Orang tidak mau tahu Anda sudah dibayar atau tidak. Pokoknya bala-bala keluar. Orang tidak mau tahu Anda ada uang atau tidak. Memangnya pengemis itu datang ke rumah. Pasti dia pilih-pilih itu rumah. Tidak semua rumah didatangi oleh pengemis. Tapi dia pilih rumah yang didatangi, ini pasti baik orangnya. Itu pertanda ketika ada orang datang minta sama kita, bersyukurlah berarti kita adalah orang pilihan. Tepuk tangan dong. Berarti kita dianggap orang dermawan. Kita dianggap orang kaya. Kita dianggap punya uang. Padahal dia tidak tahu. Tidak ada masalah. Bersedekahlah dengan kekuranganmu. Maka disitulah kelihatan orang hebatnya. Disinilah ihsan namanya. Artinya balaslah orang dengan kebaikan. Kamu sudah mau ada pengemis datang. Datang, minta. Datang lagi minta.
Tidak mungkin pengemis itu datang kepada orang yang miskin. Assalamualaikum. Ketok-ketok, keluar yang punya rumah. Iya sama. Tidak mungkin. Berarti pengemis itu tahu kalau Anda punya uang. Oke? Jamaah. Oh jamaah. Inilah ihsannya. Jangan marahi orang. Kata pengemis orang. Kata yang minta. Kok tidak kasih saya? Kok marah-marah juga? Jangan sampai doa orang yang teraniaya dikabulkan kan. Jangan sampai dia merasa terzalimi. Terus dia doakan kita keburukan. Bahayalah kita. Jamaah. Aku teringat seorang guru yang didatangi oleh muridnya. Kemudian guru itu memberikan ayam. Kemudian datang lagi muridnya. Yang satu bawa singkong. Singkong dia bawa kasih gurunya. Gurunya enggak enak. Aku harus kasih muridku ini. Maka dia kasih ayam. Wah, murid yang lainnya tahu. Saya dikasih sama guru. Oh, ayam. Padahal aku cuma bawa singkong. Maka yang satu bawa ayam. Berarti kalau saya bawa ayam, pasti aku dapat kambing. Dia bawalah ayam supaya dapat kambing. Pada saat dia bawa ayam, apa yang didapat? Ternyata singkong yang dikasih. Kenapa? Singkong temannya yang dikasihkan. Itulah kedermawanan. Jadi ketika orang datang hanya mengharapkan sesuatu, bahaya akan terjadi apa jamaah? Oh jamaah. Oh jamaah. Akan terjadi yang namanya kehinaan. Maka begini, ketika ada yang datang, kita kekurangan, kita terpilih, maka lakukan yang ketiga. Doakanlah dia dan berikan solusi serta jelaskan. Dan alhamdulillah rata-rata kalau kita kasih orang, dia bahagia, pasti dia panggil teman-temannya. Bener. THR dong Ustadz. Alhamdulillah, saya doain nanti. Kak, jadi kita himbau untuk jamaah yang ada di rumah. Iya. Yuk, mumpung belum selesai Sebentar. acaranya, pada ngumpul di depan terus mau bagi-bagi THR. Ada kesempatan. Ustadz, pinjem nanti ya. Kok curang dibawa, belum Jangan dibagiin dibawa THR-nya. loh. Tapi Masya Allah kalau ngomongin THR tuh bener-bener ya Kak ya. Karena kita berarti kalau misalnya emang lagi gak punya uang jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri, maka bisa dengan doa seperti yang Ustaz Iya, tadi bilang atau Masya kasih solusi yang Allah. baik. Masya Apalagi Allah. kalau silaturahmi nih ya Kak, kalau misalnya tukar-tukar hampers. Kayak tadi kayak Kak Fadli tuh kemarin Kak Fadli ngasih aku apa ya? Puding ya? Oh, Aduh Masya iya. Allah. Oh, Aku gak Aku dikasih juga Kak Kok Fadli. nggak dikasih? Kok nggak dikasih? Salah ngomong ya? Rumahnya jauh. Caca lagi umroh. Kak, aku nggak dikasih. Sony mau dibawa kemana? Aku nggak Cocek dikasih, Cibubur. aku nggak Ya dikasih, Allah. Tapi apa balas-balesan ya? Udah. Sabar. Sabar. Aku sama rumah Ya aja udah. tuh. Jadi, Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Aku lebih deket lagi di Bintaro, Sabar. rumah aku Sabar. lebih deket lagi di Bintaro. Rumah Sabar aku semua. lebih deket lagi di Bintaro. Sabar. Sabar. Masya Allah. Udah jangan bisain. Udah cukup. Tolong ya kasih kesempatan buat bisa kita. minta tolong kamera ke saya dulu. Aduh. Asik. Ternyata puding yang dipesan Fadli itu untuk host-host. Oh jadi begitu. Iya. Terus Kenapa saya cuman nggak aku dapat. ya? Hah? Kan Ustadz, bukan host. Yang puding yang lagi hits itu. Yang dari mangga terus yang disiram itu. Iya benar. Siap. Mohon maaf itu ntar di belakang aja ini diskusinya. Nanti kita ngobrol lagi masalah puding ya. Masya Allah. Puding THR ntar itu urusan kita di belakang. Kak ini gimana nih Kak? Selanjutnya siapa sih yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh angkat tangannya. Ada yang mau nanya Aku mau nggak? nanya. Caca Oh, mau Masya nanya. Allah. Mau nanya apa Caca sih mau nanya. Kak? Kesempatan dong. Jamaah. Yeay. Gantian saya nanya boleh ya Bu? Gak usah lah. Mohon izin. Gak usah lah, gak usah. Gak bisa, ini pertanyaan penting nih. Mau nanya sama Oke. Habib sama Ustazah Lulung nih ya, Oke. kalau masih ada waktunya nih. Habib, biasanya nih kita kalau bagi-bagi THR namanya manusia kan seneng kalau dipuji, ih makasih ya, ih banyak banget. Apalagi THR duitnya warnanya merah, ya kan? Oh. Wah. Nah,
pas kita lagi ngasih itu ada perasaan gimana gitu. Kita sebagai manusia tuh kayak wih gitu. Pas bagi-bagi tuh kayak ada namanya manusia, adalah manusiawi. Perasaan kayak wah saya lagi bagi-bagi THR nih gitu. Apalagi kalau lagi dipuji. Nah kan kadang ada timbul perasaan ria, padahal kan gak boleh banget tuh ria. Kita manusia tuh sangat tidak boleh banget ria gitu. Gimana nih, apa bagi-bagi THR itu perlu kita wakilkan deh, minta tolong. Misalkan minta tolong kamu aja deh yang ngasih. Jadi ceritanya itu uang saya tapi ceritanya orang itu yang ngasih supaya meminimalisir rasa ria itu Iya. bagaimana tuh Beb? Mohon Habib, izin, silakan, Habib Habib. silakan. Habib mau jawab Jawaban. sebelum gini. Ini Saya baru pulang ya, cerita saya pulang, kan? saya pulang. Jangan gitu dong. Jangan Ini gitu. waktunya Iya. Habib. Ini kan belum terlaksana, baru cerita. Baru cerita. Iya udah gak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Silakan, Bib. Silakan, Gimana Habib. Bib jawabannya Bib? Boleh Mohon sudah. izin. Iya. Ya. Gimana Bib? Ada seseorang datang kepada Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kan THR bisa kita katakan sedekah atau nyumbang. Bahasanya THR. Jadi saya pengen menyumbang sesuatu tapi diiringi dengan ria atau sombong. Ya. Atau ujub. Maka kata orang tersebut, apakah saya stop untuk nyumbang? Kata Imam Ghazali, tidak. Teruskan menyumbang. Dengan niat yang bagus, insya Allah dengan perbuatan baik kita menyumbang tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah ria kita menjadi ikhlas. Amin. Jadi amin. makanya orang puasa itu jangan, kita juga berpikir kan puasa kita 1 bulan. Jangan sampai puasa kita 1 bulan yang sudah bagus kita rusak dengan sesuatu penyakit ria. Makanya ada qaul ulama mengatakan siapa orang yang niat bulan puasa. Saya berniat bulan puasa untuk tidak ria, tidak sombong. Aduh. Tapi nanti boleh lagi ria kalau setelah Ramadan. Ya. Nah, apa Bilang dong. jawaban kata ulama? Dari minhin yanwi, dari semenjak dia niat, saat itu juga semua puasanya 1 bulan dihapuskan oleh Allah SWT. Ya, jadi percuma dong Habib. Ya, jadi kita jaga, semaksimal mungkin kita jaga. Kalau memang tidak mampu boleh diwakilkan. Tapi wakilkan jangan, oh saya wakilkan biar. Jadi ada sombong juga kita kasih. jangan. Tapi dengan insya Allah, Allah balas, Allah ganti riak kita dengan ikhlas insya Allah. Amin. Masya Habib Allah. makasih untuk jawabannya Beb, Habib. jadi itu proses, Habib. sebenarnya itu proses nggak apa-apa ya Beb, normal ya Beb ya manusia ya. Proses tapi Semaksimal mungkin. Minimal mungkin. ya, Minimal mungkin. diminimalis rumah. Minimalis. Pokoknya intinya Rumah. dikurang-kurangin lah Cak. Pokoknya gitu-gitu. dikurang-kurangin riaknya ya. Dihilangin. Ha, ha, ha. Ustazah Lulung boleh dong ditambahin? Kalau ngomongin masalah ria, semua manusia pasti punya potensi ria. Iya. Karena ini juga namanya manusia. Kalau nggak ada ria sama sekali nggak mungkin ya kan. Cuman jangan gara-gara alasan ria akhirnya kita kagak jadi. Kok kamu nggak jadi sedekah? Gue takut ria. Kok nggak sholat? Gue takut ria. Kapan beramalnya? Tidak usah pakai nama-nama seperti itu. Bagaimana caranya? Kita buka surat Al-Baqarah ayat 274. Allah berfirman apa? Allazina yunfikuna sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, ya kan? Ya. Mau ada rasa ria atau enggak? Benar tadi guru kita mengatakan, udah amalin aja. Gak usah pakai mikir-mikir. Lillahi Berbuat ta'ala. baik kok pakai mikir-mikir. gitu. Berbuat jahat baru mikir-mikir. Kok jadi Berbuat marahin baik- sih? Dimarahin Ustazah, kasihan. Emosi saya, emosi. Oh, iya, iya, iya. Ria, ria, ria. Sabar, Masya kasih Allah. THR belum udah marah-marah Oh, iya. aja. Makasih banyak ya Maaf Ustazah ya, Kakak Lulung. cantik. Iya, Terima kasih Kak sayang. Caca. Thank you. Nah Kak, berarti nih Kak, jadi emang kita kalau udah mau sedekah atau ngasih sesuatu berarti harus balik lagi nih, niatnya seperti apa. Banyak-banyak istighfar juga mungkin ya Kita Kak belajar ya. untuk ikhlas ya. Iya, Sebenarnya kalau udah ngomongin Masya masalah Allah. mudik, masalah THR tuh seru banget ya, menyenangkan ya. bener. Tapi jamaah yang di rumah juga pengen tahu nih, ada nggak sih kita pembahasan hari ini yang bisa menginspirasi mereka gitu, ada Aduh nggak? Masya Allah ada banget loh, karena hari ini langsung aja deh ada kisah inspiratif dari Ustadz Syam. Silakan, Silakan Ustadz. Ustadz, Masya Allah. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Berkata seorang anak, sebenarnya kami selalu berusaha untuk selalu mudik tiap lebaran. Karena kami tahu orang tua kami pasti kangen sama kami. Pasti rindu sama kami. Apalagi hari esoknya adalah memang hari untuk bersilaturahim. Anak mana yang tidak rindu kepada orang tuanya. Dan orang tua mana yang tidak rindu terhadap anaknya. Jadi kami selalu berusaha untuk pulang bertemu dengan ayah kami. Pulang untuk mencium tangan ibunda kami. Pulang untuk sekedar menengok tangan ayah kami yang dahulu mungkin pernah tergores ketika mencari nafkah buat kami. Kami berusaha untuk pulang, namun karena alasan pekerjaan selalu saja kepulangan kami ini tertunda.
Setiap orang tua kami menelpon, selalu saja ada di antara kami yang mengatakan, aduh mohon maaf ayah, tahun ini mungkin saya nggak bisa pulang. Aduh mohon maaf ibu, tahun ini mungkin saya nggak bisa makan rendang ibu. Aduh mohon maaf ibu, mungkin ibu udah masak di rumah tapi anakmu ini nggak bisa ninggalin pekerjaannya. Mungkin saja ada yang berkata demikian, tapi sesungguhnya kami ingin sekali pulang ke rumah untuk menengok orang tua kami. Hingga pada lebaran tahun kemarin, kami mendengar sebuah kabar yang mengharuskan kami semua pulang ke rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah kami meninggal dunia dan itulah momen lebaran yang paling sedih yang kami rasakan. Kami pulang ke rumah. Di tahun-tahun yang lalu ayah kami meminta kami pulang tapi kami beralasan sibuk. Di tahun ini ayah kami meminta kami pulang. Ketika kami pulang, bukannya kami menengok orang tua kami mencium tangannya, tapi kami mencium jenazahnya. Kami memandangi wajahnya yang telah kaku. Bukan ayah yang mengatakan, mengucapkan anakku, ayah sudah maafkan kamu, bukan. Tapi ketika kami menengoknya, ayah sudah dalam bentuk wajah yang kaku dan tak mampu berkata-kata lagi. Tapi ini hanyalah satu kisah di antara banyak kisah. Ternyata ketika kami menengok orang tua kami, ternyata ayah kami hanya berpura-pura meninggal. Dia terbangun dan mengatakan, anakku, haruskah tiap tahun ayah berpura-pura meninggal supaya kalian bisa pulang untuk lebaran? Haruskah tiap tahun ayah berpura-pura meninggal dunia supaya kalian mau pulang nengokin ayah? Anakku, bukan hartamu yang aku tunggu, bukan semua yang aku inginkan. Ayah cuma menginginkan waktumu. Ayah cuma kangen ketika kamu kecil dahulu, engkau selalu ingin ikut di pekerjaannya ayah. Setiap ayah ingin berangkat ke kantor, kalian selalu ingin ikut. Sekarang kalian berada di kantor, telepon ayah pun kalian matikan. Selalu kalian punya urusan yang lebih penting daripada ayah. Haruskah ayah tiap tahun berbohong bahwa ayah meninggal dunia, baru kalian ingin pulang untuk menengok ayah? Ini cuma kisah, ilustrasi untuk kita semua. Karena tidak mungkin ayah kita melakukan demikian. Memang ayah kita pembohong. Memang ibu kita pembohong. Ketika kita mengatakan, coba jamaah yang di rumah sekarang ambil telepon dan telepon orang tua. Katakan, ibu tahun ini saya nggak pulang lebaran. Kira-kira ibu marah nggak? Ibu pasti mengatakan, ibu mengerti nak. Kamu pasti lebih sibuk dengan pekerjaanmu. Ibu nggak rindu kok, kan bisa pulang nanti lebaran haji. Pasti ibu mengatakan demikian. Padahal hatinya menangis. Anakku harus pulang tahun ini. Saya sudah masak untuknya. Saya sudah bikin ketupat untuknya. Saya tidak rela tamuku makan opor ayam yang aku buat dengan tanganku sedangkan anakku berada di rantauan. Itu yang dirasakan seorang ibu. Tapi dia mengatakan, oh kalau ada pekerjaan jangan tinggalkan pekerjaanmu nak. Ketika kita pulang ke rumah bertemu dengan ibu lalu kita buru-buru pulang. Ibu maaf ya, saya cuma 1 hari di sini. Enggak apa-apa anakku, kata ibu enggak apa-apa. Tapi hatinya mengatakan, anakku sesungguhnya ibu masih sangat rindu padamu. Ketika kita pulang berkata kepada ayah, ayah saya mau pulang tahun ini tapi saya ada pekerjaan. Ayah takkan bilang kamu harus pulang, tidak. Ayah bilang lakukan pekerjaanmu nak. Kamu sibuk untuk mencarikan nafkah untuk anak-anakmu. Kalau kau bahagiakan cucu ayah, ayah sudah bahagia. Ternyata tidak. Memang seorang kakek bahagia melihat cucunya, tapi dia juga sungguh kangen terhadap anak-anaknya. Lihat, kebohongan orang tua. Sejak kecil orang tua berbohong. Kata ayah, ayah tidak lapar nak, makan aja. Kata ibu, ibu enggak suka makanannya, kamu aja yang makan. Padahal ibu sangat menyukai makanan tersebut. Lalu kita mau sakiti hatinya lagi dengan tidak pulang tahun ini. Naudzubillahi min dzalik. Minimal kita mendengarkan suara orang tua. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Jangan pernah menyiksa orang tua dengan kerinduan. Setiap malam orang tua mendoakan kita, ya Allah saya ingin sekali bertemu dengan ayahku. Saya ingin sekali bertemu dengan putraku. Saya ingin sekali bertemu dengan putriku. Jangan sampai kita bertemu orang tua di atas pusaranya. Menangis di atas pusaranya karena orang tua sudah tiada. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Insya Allah semua bisa menjadi pembelajaran dan juga bisa menginspirasi kita semua ya Caya. Insya Allah. Kita udah bahas masalah mudik.
masalah THR. Ini Benar. 3 ini tuh biasanya sering dilakukan dan ditunggu-tunggu ketika bulan Ramadan. Mudik, THR, terus Sama satu lagi apa lagi lagi? reuni. Nah, reuni itu gimana tuh? Nah reuni ini biasanya suka aku alamin setiap bulan puasa nih Kak. Jadi Ah. kadang-kadang ya ini takutnya lah ya bulan Ramadan ini jadinya kepikirannya langsung bukber sama teman-teman. Jadi jadinya nggak memahami makna Ramadan sendiri. Dan bahkan ketika Nauzubillah. bukber itu bisa ke bawah suasana akhirnya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, nanti Jadi kita akan lanjutkan lagi nih akan Kak ya. lanjutin ya sama Ustadz Maulana tausiahnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Kita akan Tetap di lanjutkan Islam lagi itu tausiah indah. kita ya. Tetap di Islam itu indah. Subhanallah wa